Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Tete semuanya, come back again with us Media Khazanatur Rahmah. Jumat siang ini sesuai request kalian semua, kita bakal room tour di Pondok Pesantren Khazanatur Rahmah. Langsung aja ya guys, kita berpindah ke tempat yang pertama. Iya. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi. Sekarang kita langsung ke tempat yang pertama, yaitu Aula Pondok Pesantren Khazanatur Rahmah. Bisa dilihat semua teman-teman, dengan luas lebar sangat memadai untuk kegiatan ngaji mengaji dan kegiatan apapun yang insya Allah berkah dilakukan di pondok pesantren ini ya teman-teman. Kita langsung tanyakan aja kepada bagian ketua Rois di sini ya. Kang, kalau buat kegiatan di aula ini biasanya dilakukan kegiatan apa saja Kang? Nah, kebetulan ya untuk di aula ini bisa digunakan untuk belajar mengajar yang pertama, dan keduanya juga kita tuh setiap seminggu sekali itu ada pengajian bulanan untuk alumni. Nah, bisa banget itu dipakai untuk mengaji untuk alumni-alumni yang pernah mondok di sini. Tapi buat pengajian alumni itu biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu atau bapak-bapak ibu-ibu bebas atau gimana Kang? Nah, untuk pengajian mingguan di sini ya kita ada dua, untuk bapak-bapak di hari Rabu dan untuk ibu-ibu ada 2 hari, di hari pertama di hari Sabtu dan hari kedua di hari Minggu. Oh seperti itu ya Bang. Oke, buat teman-teman kita langsung explore aula saja ya, supaya lebih mempersingkat waktu. Oke Kang, di sini terlihat seperti ada 2 bagian yang disekat oleh beberapa papan. Itu biasanya untuk apa ya Kang? Kelas ini tuh. Untuk papan-papan yang disekat ini kebetulan untuk bagian-bagian kelas. Nah, di aula ini ada terbagi 2 kelas. Nah, kelas yang pertama ini di sini tuh ada untuk bisa digunakan untuk kegiatan sekolah atau sekolah formal lah ibaratnya gitu Kang. Kalau di sini kelas berapa, di sini kelas berapa gitu? Bisa dijelasin kan? Untuk yang pertama di kelas ini ya bisa digunakan untuk di kelas 1 SMA. Nah, untuk yang di sini itu digunakan untuk kelas 2 SMA. Nah, untuk sekitaran aula ini bisa dipakai untuk kelas 3 SMA gitu kan. Oh, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kesimpulannya dilakukan kegiatan ngaji mengaji, ngajar mengajar, dan juga ada kegiatan sekolah yang sangat dimanfaatkan oleh para santri dan guru-gurunya dengan secara maksimal ya. Langsung kita lihat di daerah sebelah sini. Ini ada tempat di mana kiai kita semua mengajar kita di setiap waktu ngaji seperti subuh, asar, isya. Terdapat papan tulis, meja, dan banyak sekali kitab-kitab ya. Mungkin teman-teman sini kita agak spill santri sedikit ya teman-teman yang sedang bersih. Sini. Bye. Ya teman-teman, kita di sini lagi bersama siapa? Apa ya? Fuad. Oh, bersama Fuad teman-teman. Jadi saya ingin melemparkan 2 pertanyaan, nggak apa-apa? Apa? Tidak keberatan ya? Enggak, insya Allah. Oke, Fuad, asalnya dari mana nih Fuad? Dari Tangerang. Tangerang. Kalau alasan terkuat Fuad buat bertahan di pondok pesantren ini tuh apa sih Ad? Bebas, cuman sopan. Alasan terkuat Karena orang tua. Oh, jadi ingin membanggakan orang tua gitu. Ada pesan-pesan buat para calon santri baru atau orang-orang yang akan masuk ke pondok pesantren ini, ada tidak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, terima kasih Fuad atas waktunya. Oke, teman-teman, kita langsung saja sepertinya berpindah ke spill-spillan dulu teman sebelah sini. Oke, teman-teman, di sini terdapat kayak meja Al-Qur'an, di dalam terdapat perpustakaan yang sedang dikikit atau sedang dibersihkan, teman-teman, dirapikan di setiap hari Jumat ya. Ya, seperti inilah teman-teman kurang lebihnya luas Aula Pondok Pesantren Khazanatur Rahmah Cibolerang ya. Mungkin teman-teman kita langsung berpindah aja ya ke tempat yang kedua.
Lanjut ke bagian yang kedua teman-temannya. Di sini kita bisa melihat luasnya lorong di Pondok Pesantren Khazanatul Rahmah, kamar-kamar para santri. Jadi di sini kita tuh bangun tidur di sini teman-teman. Menangis karena banyak tidak betah di sini teman-teman. Menangis karena banyak pikiran di sini teman-teman semuanya ya. Bukan mau adu nasib teman-teman, tapi memang di sini semua tercurahkan di kamar kita di Pondok Pesantren Khazanatul Rahmah. Langsung kita sepil teman-teman di sini. Sok Di sholat sebelah sana Mam. Sini guys. Sini enak banget buat tempat merenungnya teman-teman. Karena look at the view guys. Banyak sekali rimbunan-rimbunan pohon yang bisa menyampaikan kata-kata rindu kita kepada orang tua teman-teman ya. Karena di sini udara yang kebetulan sangat sejuk guys ya, dengan didukung oleh kondisi banyaknya pepohonan yang rindang. Langsung kita kata teman-teman semua. Mungkin di sini kita bakal lanjut ke sesi tanya menjawab, karena biasanya di sini para santri itu digunakan untuk tempat merenung meratapi kerinduan kepada orang rumah ataupun kepada kampung halamannya ya teman-teman, sesuai dengan pengalaman pribadi dan pengalaman teman saya. Langsung kita tanyakan saja ya. Mungkin buat kakaknya tahu nggak kan di sini biasanya digunakan buat apa gitu? Di sini tuh biasanya digunakan untuk terutama ya ngumpul sama teman-teman, ngumpul bareng-bareng sama teman, ngopi bareng. Nah kalau malam itu kan kadang apalagi baru pertama kali masuk ya, kita tuh kadang suka sedih gitu karena jauh dari orang tua, terutama saya dari Tangerang karena jauh dari orang tua. Nah salah satunya untuk menghilangkan rasa rindu kepada orang tua tuh kita ngobrol bareng teman-teman baru di sini tuh. Jadi tempat ini kadang dibuat untuk ngobrol bareng teman, ngopi bareng teman. Nah cara ngilangin kerinduannya itu kita main bareng sama teman-teman di sini gitu Pak. Apakah di tempat ini buat akangnya gitu dikasih rating berapa buat tempat untuk menyendiri dan meratapi kerinduan ke orang rumah tuh dikasih rating berapa sih kan tempat ini enaknya tuh? Untuk ratingnya sih 8/10 ya. Oh gitu. Kenapa nggak 10/10 nih kan? Ya terutama ya nggak semuanya itu sempurna, pasti ada kurangnya. Oh ya boleh teman-teman. Kita dikasih sedikit isi dari pelajaran dari hasil dia pesantren selama 4 tahun ya teman-teman. Langsung kita explore ke bagian selanjutnya. Lanjut ke tempat selanjutnya teman-teman. Di sini kita difasilitasi dengan 3 balkon teman-teman ya. Oh, balkon di sini biasanya digunakan untuk bercanda tawa bersama teman-teman semua, meratapi kesedihan dan merayakan kesenangan di sini juga bisa ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini view-nya sangat memanjakan mata sekali ya teman-teman semuanya. Boleh lihat ke sebelah sana juga kan mungkin. Langsung nih, katanya ada yang request buat spill kamarnya dong Kang. Langsung teman-teman kita spill sedikit di kamar 12 punya Mang Syihab, Zidan dan Fikar teman-teman. Assalamualaikum. Sangat rapi sekali teman-teman dan wangi ya ini kamar, dengan fasilitas ada ini jemuran karena untuk meminimalisir hemat tempat juga guys ya. Difasilitasi dengan 2 jendela dengan sirkulasi udara yang oke juga teman-teman. Mungkin segini ya teman-teman, bisa di minimal maksimalkan saja. Mungkin nanti jika ada calon-calon santri baru yang ingin masuk. Oke, kita langsung bertanya Kang. Kalau buat di sini kamarnya itu totalnya ada berapa kamar sih Kang? Untuk di sini ada total kamar ada 17, satu lagi dipakai untuk studio kita. Jadi kita punya studio namanya tuh Media Khazanatul Rahmah gitu kan. Oh jadi Media Khazanatul Rahmah itu memang sudah memiliki tekad dan niat yang sangat kuat ya kan, sampai dibuat studio seperti itu. Nah betul sekali kan. Oh mungkin
kita langsung spill aja ya Kang, balkon sebelah sana. Kita langsung ke balkon sebelah sana ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang tadi saya bicarakan, kita difasilitasi dengan 3 balkon. Kita ke balkon yang ketiga teman-teman, lihat dengan pemandangannya sangat memanjakan mata ya teman-teman. Di sini kita bisa mencerahkan isi kepala kita. Kalau misalkan nih lagi kayak udah pusing itu segala macam, kita duduk di sini aja, insya Allah terobati teman-teman, karena seluruh pondok di sini tuh insya Allah kelihatan ya dari sisi balkon sebelah sini itu. Mungkin boleh di shoot dulu keindahannya seperti bagaimana. Oke, cukup ya teman-teman, mungkin sangat memanjakan sekali lah teman-teman. Langsung aja kita join di Pondok Pesantren Khazanatur Rahmah. Kita sesi tanya jawab teman-teman kepada salah satu santri yang berada di sini. Sini teman-teman. Halo Kang, namanya siapa nih Kang? Pikar Pikar. Oh, kalau buat Kang Pikar ini asalnya dari mana ya? dari Purwakarta. Purwakarta. Oke, jadi motivasi Akang buat Pondok Pesantren di sini itu apa sih Kang? Alasan terkuatnya? Mau belajar Mau belajar. biar bermanfaat pada orang lain. Oh, jadi karena sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat kepada orang lain, betul ya Kang? Betul, betul. Oke, mungkin ada sedikit pesan-pesan buat para calon santri baru atau yang belum masuk ke sini, apa ya Kang? Pesan buat calon-calon santri baru. Tetap semangat belajar. Oh, tetap semangat belajar. Jadi buat Akang nih, penilaian dari Akang berapa dari 10 pondok pesantren itu Kang? 10. 10/10 ya, karena emang sangat enjoy and relax banget ya buat Akangnya ya. Ya. Oke, terima kasih Kang Pikar ya. Semoga sehat selalu Akangnya. Yo. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke part selanjutnya, yaitu di bagian WC Pondok Pesantren Khazanatur Rahmah. WC santri kota ya teman-teman sini. Untuk WC-nya bertempatkan di sebelah sini teman-teman, dengan fasilitas 4 kamar WC dan 1 bak mandi yang sangat besar teman-teman ya. Mungkin dilanjutkan ke arah tempat dimana kita mengolah makanan, yaitu memasak. Di sini kita semua bisa memasak untuk sehari-hari di waktu siang dan waktu sore hari ya teman-teman. Sini teman-teman. Ini kebetulan lagi masak apa nih? Pisang. Pisang? Oh. Buat AA-nya nih, apa motivasi terbesar AA buat pesantren di pesantren ini? Untuk membahagiakan orang tua. Oh, seperti itu. Ada pesan-pesan buat kepada calon para santri baru gitu, A? Ya daftar ya. Sini mah enak. Semoga jadi gratis. Oh, asalnya dari mana ini? Tangerang. Kalau ini? Tangerang. Ini? Tangerang sama. Kalau ini dari mana ini? Di Jambi. Oh, di Sabang sampai Merauke di sini ada semua ya teman-teman. Kita langsung next aja ke tempat selanjutnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu kayak seperti bertanya kepada kepala rois kita semua, yaitu Mang Din. Langsung aja kita samperin teman-teman. Ini lagi beberes ruta. Kalau tindak kodam dulu. Itu perkawis soal pesantren itu seueur anu ngelontarkeun pertanyaan-pertanyaan terkait biaya dan lain-lain. Oh, iya tuh orang di situ ngomong. Langsung aja teman-teman di sana ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab terkait persoalan tentang Pondok Pesantren Khazanatur Rahmah. Mang Din langsung di sini ya teman-teman, kita tanyakan. Oke Mang, untuk pertanyaan yang pertama itu ada persyaratan pendaftaran untuk santri baru itu apa saja ya Mang? Untuk persyaratan pendaftaran santri baru di Pondok Pesantren Khazanatur Rahmah, yang pertama kita masuk melalui tentang administrasi. Pembiayaan masuk yang pertama itu 500.000, bisa dicicil. Terus per bulannya 30.000 buat bayar listrik.
Terus per minggunya ada buat sehari-hari makan. Per minggu lauk pauknya 30.000, terus berasnya 10.000. Kenapa semuanya sampai irit 30.000 per minggu untuk makan? Karena kita judulnya kolektif, dikolektifkan biar kita tidak terlalu berat untuk orang yang kurang mampu lah. Jadi kita barengan dikumpulkan uang tersebut. Kalau dikolektifkan biaya sedikit jadi makin banyak. Mungkin segitu untuk syarat pendaftarannya. Untuk pertanyaan yang kedua nih, Mang. Ada yang bertanya katanya kalau buat pengeluaran bulanan itu kira-kira di kisaran harga berapa ya, Mang? Kalau uang bulanan yang tadi untuk biaya listrik, terus sama biaya makan. Kalau biaya yang lainnya sih di sini tidak ada, karena kita itu semua biaya yang kita keluarkan dan masuk itu dikelola sama santri, tidak ada sangkut paut sama keluarga pesantren. Jadi kita dikasih pembelajaran untuk mandiri lah. Terutama yang pertama sekitaran, kalau biaya masak per bulannya jatuh per minggu 30 dikali 4 sekitaran 160.000, dan untuk biaya listriknya sebulan 30.000, jadi total 190.000 selama 1 bulan untuk makan sama listrik. Cuma segitu, yang lainnya mah tidak ada. Oke, Mang. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ada yang bertanya katanya apa saja sih peraturan di Pondok Pesantren Khazanatul Rahmah itu, Mang? Ya, yang namanya peraturan di Pondok Pesantren Khazanatul Rahmah mungkin dari awal ya saya khususnya masih tahu tentang jadwal-jadwal yang diwajibkan. Yang terutama adalah sholat berjamaah 5 waktu ke masjid, khusus bagi santri laki-laki mungkin kayak gitu. Terus peraturan sesudah kita yang pertama subuh bangun, sholat berjamaah, terus kegiatan rutinan kita baca yasin seperti biasa. Sesudah kita udah baca yasin bersama, kita istirahat dulu sekitaran jam 6:30 lah, sarapan dan yang lain-lain, untuk mempersiapkan kita ngaji mulai jam 7:30 sampai jam 8-an sampai selesai kira-kira zuhur. Sesudah zuhur barulah kita makan bareng di situ. Sesudah makan, waktu istirahat santri sampai asar, mulai lagi ngaji asar di situ sampai kira-kira jam 5. Terus mulai lagi ngaji maghrib. Kalau ada yang masih kurang lancar baca Al-Quran dan yang lain-lain, mungkin di situ waktu maghrib kita belajar khusus tahsin Al-Quran. Segitu mulai lagi ngaji sesudah isya sekitaran jam 7:30 sampai selesainya kira-kira jam 9:30. Mungkin peraturan yang lainnya seperti biasa itu kegiatan-kegiatan yang barusan sehari-hari kita ngaji. Selama seminggu liburnya cuma 1 hari, hari Jumat saja dipakai opsi bersih-bersih lah. Seminggu cuma sekali dikasih liburnya hari Jumat saja. Adapun kalau kegiatan yang lain-lainnya mah seperti misalnya ada kegiatan kalau santri itu di mana tuh waktu mainnya, waktu apanya. Kalau kita sesudah ngaji mungkin itu mah santri makannya tidak susah lah untuk berkreasi, mutolaah intinya mempelajari kitab. Yang lainnya itu mah terserah santri tersebut. Adapun kalau ada yang melanggar, di sini ada aturan juga. Misalnya kalau tidak sholat berjamaah apa hukumannya, terus yang tidak ngaji tanpa alasan apa hukumannya. Ada, cuman tidak diberatkan sesuai dengan santri tersebut melanggar terhadap aturannya. Adapun yang lainnya mah
dari kita mah mungkin santri kalau misalkan tidak bisa ngaji atau tidak bisa mengikuti jadwal yang ada, sebisa mungkin kan kita belajar untuk dewasa, ngomong dulu, berbicara dulu yang lainnya. Mungkin segitu. Memang mungkin ini juga muncul pertanyaan katanya, adakah cara berpakaian yang dikhususkan kepada para santri mungkin? Oh, kalau soal pakaian sih di sini mah ya Salafiyah mah tidak banyak sesuatu hal yang seragam-seragam yang diwajibkan. Yang penting berpakaian rapi, pakai peci, sarung. Mungkin yang atasnya bisa pakai apa saja, yang penting pakai pakaian yang layak lah. Dan yang wajibnya mah pakai peci sama sarung. Mungkin di situ yang bagian pakaian khususnya. Kalau ngaji mah otomatis yang pakai kaos lah. Karena kita juga di sini dikasih arahan adab-adaban, akhlak-akhlakan, di mana kita berpakaian untuk ngaji, berpakaian untuk biasa-biasa, atau berpakaian untuk yang lainnya gitu. Terutama khusus buat ngaji mah ya harus serapih mungkin, kan cuman tidak berpakaian yang harus seragam kayak yang di lainnya. Di sini menjadilah sesuatu hal yang biasa kita lakukan dengan kerapihan seadanya. Memang ada yang bertanya lagi, katanya kalau buat tingkatan kelas itu terbagi ke berapa kelas? Nah, kalau soal tentang kelas di sini kan ada sesuatu hal yang pertama masuk, otomatis orang tersebut belum tahu tentang pesantren, terus apa saja kegiatannya dan ngaji apa saja. Itu kelas yang pertama, sebut kelas mubtadi. Diarahkan juga kita yang pasti dilihat kemampuannya, apakah bisa baca Quran atau belum. Kita arahkan dulu yang terutama baca Quran. Terus kalau sambil berjalan kita arahkan juga kitab-kitab apa saja yang harus diarahkan untuk mubtadi. Terutama di sini yang dibesarinya santri alat, maka yang dibesarinya itu tentang ngaji-ngaji ilmu nahwu, ilmu sorok, terutama kitab nahwunya Jurumiyah, kalau kitab soroknya Kailani, itu tingkatan untuk mubtadi. Sedangkan untuk tingkatan yang pertengahan sebut mutawasid, itu tingkatannya yang sudah punya dasar, cuman untuk meningkatkan lagi naik kelas berikutnya kitab-kitab yang lanjutan dari kitab mubtadi, itu kelas yang pertengahan. Terus untuk yang kelas senior yang menjenjang yang sudah sebut bisa ngaji, mungkin diarahkan juga untuk pembelajaran mereka sambil di sini itu ngaji sambil mengajar. Jadi supaya terbiasa di mana mereka sudah keluar dari sini tidak canggung lagi. Oh, yang namanya yang penting ngerasain, tidak cukup untuk kita belajar saja, tapi lebih baik kita sambil mengajarkan. Dan pertanyaan yang terakhir, mungkin ini memang ada yang bertanya, visi dan misi Pondok Pesantren Khazanatul Rahmah itu apa? Visi dan misi Pondok Pesantren Khazanatul Rahmah untuk membangun sesuatu generasi yang bisa ngaji, berakhlak, karimah untuk diri pribadi, keluarga, masyarakat, intinya untuk masa depan. Yang pertama, cuma sedikit cerita, yang namanya pondok pesantren semuanya sama, cuman ada kekurangan sama kelebihannya. Kalau di sini mah mungkin kita tuh santri Salafiyah, pertama motivasi untuk santri baru kalau masuk pondok pasti kebingungan, apalagi belum pernah merasakan gimana sih pondok itu. Jadi masuk ke pesantren itu pasti bingung, udah mah bingung, terus pengalaman yang paling baru jauh dari orang tua, luar biasa. Mental di situ kita awal masuk pesantren itu luar biasa, dikasih mental yang awal jauh dari orang tua, terus bingung harus ngapain dan harus mengapa. Kita masuk pesantren itu yang baru di sini diarahkan, ditanya tujuannya mau apa, kita pesantren. Apakah sebatas pengen ngaji untuk diri pribadi
atau buat kita sama keluarga atau lebih dari itu. Nah dari itu kita ngasih visi dan misinya terhadap pesantren tersebut. Misalkan kalau orangnya benar-benar pengen serius mendalami ilmu agamanya, mungkin kita arahkan juga tentang gimana kehidupan di pesantren yang sebenarnya, yang pasti yang di pesantren itu suka, duka, sedih, semangat, terus sesuatu hal dadakan juga di pesantren itu campur aduk lah. Campur aduk di sini ya, senangnya ada, suka dukanya ada, terus sebagai kita terhadap teman harus gimana, karena berbagai macam daerah yang kita tidak tahu tentang bahasanya dan yang lain, terus kita dipaksa harus ngaji bagaimana kita cara diri kita untuk bisa maksudnya tuh bisa nyaman untuk diri kita sendiri. Jadi kuncinya pesantren itu ada di diri kita, bukan di orang lain. Niat, tekad, kalau kita mau apapun peraturannya, apapun kondisinya, pasti kita siap untuk menjalankan masuk pesantren tersebut. Oke guys, mungkin cukup sekian informasi yang bisa kita berikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Stay tuned in the next video. Don't forget to like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.